Selamat datang di channel YouTube GPP Palo. Dan kami berdoa saudara dapat diberkati dari setiap video yang saudara tonton. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami yang lain dan kunjungi www.gppspalo.or.id. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Mulai ayat yang ke-24 kita akan baca bergantian. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Matius pasal 7 mulai ayat 24. Oke, kita baca. Saya duluan ya, kemudian saudara dan kita bergantian sampai kepada ayat 27. Demikian saya bacakan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ganti. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, kita sambung pembacaan kita yang kedua. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita lanjut belajar bahagian yang kedua. Jangan bodoh. Boleh tengok ke kiri atau ke kanan kursi saudara dan sampaikan kepadanya, jangan bodoh. Ya. Kalau sudah balas lagi. Kamu juga jangan bodoh. Oke, kita sudah belajar. Jadi saya belum akan jelaskan sampai mendetail karena ini kita akan belajar sampai beberapa bagian. Minggu lalu kita sudah belajar jangan bodoh. Ayatnya sama di Efesus 5 ayat 17. Kisahnya tentang apa? Kisahnya tentang apa? Orang kaya yang bodoh menurut kata Alkitab. Padahal sesungguhnya kalau kita baca sangat pintar. Tapi karena ada satu yang dia lupakan, dia anggap remeh dalam hidupnya di pemandangan mata Tuhan. Ternyata dia adalah bodoh. Saudara, kenapa kita butuh cermin? Saya yakin semua sebelum datang ke tempat ini pasti berurusan dengan cermin. Untuk melihat diri kita. Terus yang dilihat itu apanya? Sehingga ada orang lama sekali di cermin. Ketika kita intip, oh yang dia urus lama sekali itu, di bawah alisnya yang dia harus pakai. Bukan ini, di bawahnya. Kelopak.
penutup kelopak. Kenapa? Memang itu teknik dalam ilmu kecantikan untuk membuat orang yang mata sipit kelihatan agak lebih babola. Ya. Tanpa operasi. Ya. Nah, oke. Jadi kita sangat butuh. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita hanya bisa melihat diri kita terbatas. Tidak bisa seluruhnya. Makanya pada waktu kita foto rame-rame, foto grup, dan dibagikan pada kita, karena tidak usah di print, tinggal dikirim di mana? Di share di WA dan lain sebagainya. Begitu kita lihat foto bersama, siapa dulu yang kita mau cari? Mengaku diri sendiri. Kenapa bukan orang lain? Karena cuma dari situ kita bisa melihat diri kita. Jadi butuh alat untuk melihat diri kita. Butuh alat atau butuh orang lain melihat diri kita. Nah, itulah yang terjadi secara alamiah. Dan ketika orang melihat kita, itu pun dia tidak bisa lihat aslinya. Nah, saudara, apa yang kita mau belajar dari kata jangan bodoh? Di Alkitab banyak sekali perkataan tentang bahaya kebodohan dalam segala sesuatu. Makanya tetapi kebanyakan kita, Tuhan Yesus sudah berkata, hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Umumnya kita orang percaya cuma punya merpati. Makanya gampang dibikin bodoh. Ya, itu baru manusia, belum setan yang bikin bodoh. Nah, saudara, ingat saja contoh sederhana yang selalu saya ulang-ulang. Ini bahasa dunia. Si A tipu si B, siapa pintar, siapa bodoh. Itu saja. Menipu kan tidak benar kan? Tapi kita bicara konteks bodoh. Kenapa bisa dia ditipu? Karena bodoh. Kalau dia pintar, apapun kemahiran si A, dia tidak akan bisa kena. Karena pintar. Tapi karena bodoh, maka si A tipu dia. Si B. Nah, itulah format yang ada dalam dunia pada umumnya. Makanya di dalam kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan kita tidak boleh bodoh. Kemarin saya sudah ingatkan khususnya, tapi itu konteks minggu lalu kita bicara konteks lain. Tapi tidak juga tidak keluar daripada kata jangan bodoh, apalagi kalau laki-laki. Ya, tapi sekarang kita mau melihat lebih lanjut. Yang lalu tentang gaya hidup orang kaya itu yang tidak memusingkan tentang kehidupan kekal. Tapi sekarang yang kita baca lain lagi masalahnya. Masalah ini tidak bicara secara umum seluruh manusia, semua manusia, tapi khusus kepada orang percaya. Makanya konteksnya adalah, baca 24 dari Matius 7 tadi. Matius pasal 7. Oke, sudah? Baca 2, 3. Tunggu sama-sama, masa belum dapat. 2, 3. Ya, bicara soal apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Siapa yang bisa mendengar dan melakukannya? Ini berarti bukan bicara orang pada umumnya,
Tapi ini bicara tentang orang percaya, tentang saudara dan saya. Karena tidak mungkin orang di luar, orang percaya disuruh melakukan firman. Mungkin mendengar dia mau, itu juga dia tidak semua mau suka mendengar. Karena masing-masing orang ada punya iman kepercayaan yang lain. Tapi bagi saudara dan saya, ini adalah hal yang sangat mendasar prinsip format hidup orang percaya. Kenapa mesti dikatakan seperti ini? Barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan. Mendengar saja tidak semua orang percaya suka mendengar firman. Karena mendengar itu dua macam. Mendengar pakai telinga seperti yang sekarang, saudara dengar suara. Atau mendengar tidak pakai telinga, baca Alkitab. Tidak ada suara, tapi mengerti, tidak tahu apa isinya. Kita kembali saja dulu, kalau mendengar, sejauh mana kita sebagai orang percaya dalam hal mendengar. Mendengar apa itu? Firman Allah. Dan kita tahu kata mendengar ini ada sangat erat hubungannya dengan soal iman. Karena di dalam suratan Roma berkata, iman datang dari mendengar firman Kristus. Jadi sebenarnya dari mendengar ini bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi ada hubungannya dengan kualitas iman. Atau terlalu buru-buru mungkin kalau kita katakan kualitas iman. Menghadirkan iman. Nanti mungkin sebentar baru kita bicara kualitas iman. Ini. Artinya kita dengar firman, apalagi kalau firman itu isinya janji-janji Tuhan, muncul harapan, muncul kekuatan, muncul sesuatu yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Karena yang berbicara itu adalah Tuhan. Baik yang difirmankan secara khotbah, pengajaran maupun juga secara kita baca Alkitab. Oke, karena ini adalah hubungannya dengan iman sebagai orang percaya. Terus pertanyaannya, seberapa gemar kita mau mendengar, baik langsung maupun baca firman Alkitab kita. Sebab adalah aneh kalau ada orang percaya sekian lamanya jadi orang percaya belum pernah baca Alkitabnya sampai selesai biar cuma satu kali. Dari mendengar firman ini baik langsung baik atau kalau saya istilahkan secara istilah baik secara audio maupun secara huruf baca sudah mendatangkan iman. Belum bicara melakukan ini, baru mendengar. Dan dari mendengar firman, kita tahu apa isinya. Apakah itu nasihat, apakah itu anjuran, apakah itu teguran, apakah itu penghiburan, apakah itu perintah. Sebab kalau kita tidak mendengar, kita tidak tahu apa isinya, apa yang kita melakukan. Sehingga tidak ada kalimat lanjutan dan melakukan. Makanya perlu dengar dulu. Dari kita dengar, kita baca, kita juga tidak mengerti. Banyak yang kita tidak mengerti. Kita sudah bisa buktikan ketika kita mulai baca Injil Matius, silsilah Tuhan Yesus. Dikatakan di sana Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub memperanakan dan lain sebagainya. Semua daftar orang beranak, yang lucunya yang beranak laki-laki. Kan membingungkan.
Secara fakta yang beranak itu, yang melahirkan itu perempuan. Tapi kalau kita tulis Abraham memperanakkan Ishak. Jadi bagaimana? Makanya kita perlu belajar. Perlu belajar. Oleh karena kita perlu belajar dan itu juga mutlak dengan bahasa umum dulu ya, belum bahasa rohani, bahasa umum dulu seperti ini. Mana bisa seorang yang beragama tidak tahu isi kitab sucinya? Kan aneh. Berarti setiap orang tentu harus tahu apa isi kitab sucinya, barulah dia dapat melakukan apa yang ada di dalam kitab sucinya. Kalau tidak bisa. Nah, ini baru kata mendengar. Belum bicara melakukan. Nah, saudara, kita lanjut dulu sambil kita renungkan. Kembalikan pada diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Sejauh mana kegemaran kita untuk mendengar. Dan kita mendengar untuk apa? Karena ujung-ujungnya adalah melakukan. Jadi sekalipun misalnya apalagi kalau gereja Tuhan tidak ada pemuridan di dalamnya, tidak ada belajar firman, maka kita tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang kalau sudah mendengar, kita sudah tahu untuk apa kita dimulai dari mendengar. Karena dikatakan mendengar perkataanku ini dan apa? Melakukan. Oke? Sekarang kita ganti dulu ini. Ya, kita selidiki dulu tuh ya, baru kembali kepada Efesus. Sekarang selesai dulu mendengar. Ini mendengar. Kemudian yang kedua, melakukan. Melakukan firman. Bagaimana saudara sebagai orang percaya memahami tentang melakukan firman? Kita tidak menghakimi siapapun. Ya, kita tidak pernah diajar di tempat ini untuk menghakimi siapapun. Tetapi mari kita kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita memahami tentang melakukan firman? Sehingga kadangkala ada kalimat seperti ini. Aduh, di mana semua itu firman yang didengar ya? Artinya, kalau ada kalimat seperti ini terhadap diri saudara ataupun terhadap seseorang yang saudara lihat kok firman yang dia dengar dengan kualitas dirinya tidak seimbang, maka akan muncul kalimat, di mana semua itu firman yang didengar, di mana semua itu firman yang dia belajar, di mana semua, apalagi kalau hamba Tuhan, di mana semua itu firman yang dia khotbahkan. Iya kan? Kenapa bisa ada kalimat ini? Kalimat ini menunjukkan bahwa orang itu tidak melakukan firman yang dia sudah dengar. Ini dulu ya, sebelum pada ayat berikutnya yang Yesus katakan bodoh. Kenapa ada kalimat seperti itu kepada seseorang atau dari orang lain kepada kita atau kita kepada siapapun? Pokoknya ada kalimat-kalimat seperti itu. Berarti belum melakukan apa yang kita dengar. Tapi kita tahu banyak karena kita sudah dengar. Betul? Nah ini dia. Terus pertanyaannya lagi.
Mengapa dia belum lakukan? Mengapa kita belum lakukan? Karena pertama, tidak memahami kalau ini adalah firman. Aneh kan? Kita mau belajar lebih mendalam. Dan kita akan temukan apa yang saya jelaskan ini, itulah yang terjadi pada diri kita masing-masing. Saya tidak tahu kalau ini sebenarnya adalah firman yang saya harus lakukan. Nah, karena saya tidak tahu kalau ini adalah firman yang saya harus lakukan, makanya saya tidak lakukan. Itu pertama. Yang kedua, saya tahu ini adalah firman yang saya harus lakukan. Tetapi saya belum menjalani hidup baru. Saya baru lahir baru. Belum sampai menjalani hidup baru. Itu sebabnya, saudara, kita perlu memahami ini. Supaya kita tahu, begitu kita jadi orang percaya, begitu kita jadi orang yang lahir baru. Format Tuhan sudah rubah. Bagaimana format menjalani hidup ini adalah menjalaninya dengan hidup baru. Apa itu? Hidup oleh iman. Apa itu hidup oleh iman? Melakukan firman dalam hidup kita di dunia. Sederhana. Kemudian dikatakan lagi dalam Roma, hidup oleh roh. Apa itu hidup oleh roh? Apakah berbahasa roh? Bukan. Berapa banyak orang yang berbahasa roh juga tidak melakukan firman. Tetapi lancar sekali dia berbahasa roh. Apa itu hidup oleh roh? Kita sudah diajar. Bahwa secara manusia lahiriah, format yang ada dalam kehidupan seluruh manusia, hidup oleh unsur jiwani. Yang dalam bahasa Alkitab, kedagingan. Nah, karena kita sudah jadi orang percaya, maka kita harus menjalani hidup baru, bukan cuma lahir baru. Lahir baru itu di sini. Di sini begitu jadi orang percaya, kita sudah lahir baru. Nah, orang lahir kan untuk menjalani hidup. Seorang bayi itu akan, setiap yang lahir dia masih bayi. Sampai kepada terjadi pertumbuhan-pertumbuhan sampai menjadi dewasa. Berarti seorang anak bayi lahir bukan untuk mati, tapi untuk menjalani hidup. Nah, kekurangan kita di dalam kalangan Pantai Kosta bangga dengan lahir baru. Padahal tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh orang percaya. Gereja lahir baru juga tidak akan dapat mengalahkan dunia ini kalau dia tidak menjalani hidup baru. Kadang-kadang kita hanya menghakimi gereja-gereja lain ataupun juga orang percaya lain. Kita tidak perlu. Ini sudah ditetapkan. Apakah kita sudah jalani ini? Nah, inilah hidup oleh roh. Hidup unsur jiwani itu berada di bawah kehendak daging. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Dan ini tidak bisa dikorek. Ini. Itu otomatis. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih sederhana dalam Alkitab. Saudara dapat menerima ketika orang mencaci maki saudara? Reaksi muncul, marah, geram. Bahkan bukan cuma itu, bisa sampai kepada tindakan kriminal. Kenapa? Karena itulah manusia daging kita. Dan selama kita masih hidup dengan hidup, kita katakan orang percaya sudah lahir baru, tapi masih hidup dengan cara yang lama, kita tidak akan pernah berhasil hidup baru. Dan hidup baru tidak terjadi dengan sendirinya, tapi sepanjang perjalanan hidup baru, disitulah Tuhan memproses kita. Memproses menjadi apa? Supaya pada akhirnya kita menjadi seperti Yesus. Bukan cuma menyanyi, seperti Yesus. Kalimat nyanyian itu indah sekali. Seperti Yesus. Apalagi? Itu saja ku minta. Luar biasa kan? Dalam jalanku sampai ke surga.
Saya mau seperti siapa? Seperti Yesus. Ini proses. Hidup baru itu proses. Hidup baru juga pergumulan iman. Hidup baru juga peperangan rohani. Disinilah kita bertumbuh. Sebab di lahir baru itu bayi. Disinilah kita bertumbuh. Bertumbuh dari mana? Dari melakukan firman. Tapi bagaimana bisa kita melakukan firman kalau firman itu kita tidak tahu ada di mana? Ya kan? Sering kita diingatkan, oke? Bahasa-bahasa mimbar sering mengajarkan kita, firman jangan taruh di sini tapi taruh di hati. Oknum diri orang percaya memang benar firman Allah ada di dalam hati kita. Tapi kehadiran firman itu dalam kehidupan nyata ada di mana? Ada di mana? Nah, karena firman Allah, nanti kita akan lihat kenapa firman Allah itu ada di hati kita. Disimpan, kemudian dikunci, terus sama dengan apa namanya nih, yang tempat simpan uang yang dari besi, berangkas. Dan berangkas itu ada dua kuncinya, satu anak kunci, satu apa? Nomor. Bukan untuk hanya disimpan. Disimpan untuk dapat. Artinya tidak sampai keluar, tetapi supaya kita bisa melakukan. Makanya ada ayat yang kita temukan bahwa Roh Kudus mengingatkan kita firman yang sudah kita dengar. Bukan mengingatkan firman yang belum didengar, bukan. Ini kadang-kala orang rohani kadang-kala terlalu baspok. Kita dengar suara Tuhan. Karena dengar di mana? Sedangkan babu jijah itu pintu sok ketakutan. Kenapa di pintu bergerak Ya angin. Nah, oke. Olehnya kalau saudara pernah masih ingat beberapa firman Tuhan yang sudah diajarkan dalam ibadah-ibadah, maka kita akan paham kehadiran firman itu di mana dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan hari-hari. Kehadiran firman itu di mana? Dia hadir di seluruh penjuru hidup kita, dan itulah namanya realita hidup. Apa yang saudara hadapi dan saya, itu adalah firman. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab berkata firman Allah bukan cuma tajam atau berkuasa, tapi firman itu hidup. Firman itu bukan hanya sekedar huruf. Jadi kalau kita tahu kita hanya bisa tahu kita bisa dapat melakukan itu firman kalau kita menemukan firman itu ada hadir di mana dalam kehidupanku hari-hari. Jadi bukan cuma hanya ada tertulis. Saya sering ingatkan rekan-rekan hamba Tuhan. Ketika mereka mulai mengeluh dalam pelayanan, ataupun juga menghadapi sesuatu, ataupun juga ada di meja makan. Kemudian saya bilang, siapa suruh kamu berkhotbah mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Jadi kalau yang di meja ini cuma sambal terasi, mengucap syukurlah. Jangan cuma pintar khotbah mengucap syukur, padahal dihadapkan dengan keadaan nyata tidak bisa mengucap syukur.
Tidak banyak orang yang mengetahui, tapi saudara sudah diajarkan bahwa kehadiran firman itu adalah hadir dalam setiap bentuk realitas hidup kita, tergantung peristiwanya apa. Ini. Makanya saya selalu ingatkan, buah roh adalah salah satunya apa? Panjang sabar. Kalau terjemahan lama, kesabaran saudara tidak temukan di kamar doa. Kesabaran juga saudara tidak temukan karena saudara berdoa. Kenapa? Karena di kamar doa semua orang bisa duduk tenang sambil menangis, sambil menumpahkan segala beban. Tapi begitu saudara amin, saudara berhadapan dengan kehidupan real, dan ada orang yang menjengkelkan saudara, saudara bisa sabar. Itulah di kehidupan nyata kita itu dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai bentuk realitas hidup. Saudara tidak dibentuk. Doa itu perlu. Doa itu amin. Doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Tetapi saudara tidak akan diproses di situ. Diberikan kekuatan baru? Ya. Diberikan penghiburan? Ya. Itu sebabnya kenapa kadang-kala orang terjebak. Dia menangis, dia guling-guling menangis. Padahal itu hanya melampiaskan semua unek-unek. Dan setiap orang dalam kejiwaan, begitu lepas unek-unek, sedikit beban terlepas. Padahal belum, masih ada. Dan hamba Tuhan kadang-kala terjebak. Aduh, bukan main sungguh-sungguh ini orang ini menangis kasih yang ukur tobat. Nah, tidak ada apa-apanya. Kasih selesai dia menangis. Nanti lihat, sesudah dia selesai menangis oleh pergumulannya, apakah dia dapat melakukan itu firman atau hanya sekedar ya sudah. Kita sering terjebak di situ. Olehnya saudara, di dalam kehidupan nyata dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, di situ firman hadir. Ketika yang kita hadapi adalah sesuatu yang menyenangkan, yang menguntungkan, yang luar biasa, kepujian dan lain sebagainya, apakah kita bisa tahu bahwa ini adalah firman yang juga hadir? Ketika kita mengalami susah sengsara, apakah ini juga firman? Orang tidak bisa menangkap dan belum bisa memahami. Hanya selalu membahas, selalu kata-kata mimbar selalu mensugesti kita. Firman Allah berkuasa, mujizat masih nyata, dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa firman itu hidup. Dia hadir dalam bentuk peristiwa. Dan pada setiap realita ini, kita sudah diajarkan bahwa di setiap realita ini, selain Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi kita, sebaliknya juga iblis juga mau ambil bagian, kesempatan. Kecuali kalau kita berikan kesempatan. Tapi kalau kita tidak berikan kesempatan, semua pintu tertutup dan tidak ada iblis yang dapat menerobos kita dari segi apapun dalam hidup kita. Ketika iblis mengundurkan diri dari mencobai Yesus, ada kalimat ayat yang sangat mengerikan di situ. Apa itu? Maka undurlah iblis dan menunggu saat yang baik. Saya juga sudah sampaikan pada saudara, ingat bagaimana siasat Herodes? Turut merestui perjalanan orang Majus untuk ketemu Yesus. Memberi rekomendasi, bukan menghalangi. Pergilah, selidikilah dengan seksama tentang kanak-kanak itu. Setelah selesai kembali kepadaku. Dan ini jadi peristiwa dalam kehidupan banyak orang percaya. Dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Begitu menggebu-gebu sebagai seorang hamba Allah. Tapi satu titik akan tiba saatnya
kembali ke Herodes atau mengambil jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Adalah aneh kalau saya mengatakan ini dan saudara dengar bahwa ada kalanya iblis merestui semua kegiatan kita. Jangan terlambat di gereja, cepat tidur supaya besok tidak tidur. Ada kalanya cepat. Dan kita luar biasa. Tapi makanya dikatakan selidikilah dengan seksama, berarti tidak main-main. Jangan main-main ikut Tuhan ya. Jangan main-main melayani Tuhan ya. Tapi sesudah itu apa? Kembali kepadaku. Saya menemukan beberapa hamba Tuhan mengalami hal ini. Karena mereka tidak memahami trik Herodes. Dan jika ada kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Nah, jadi perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa firman Allah itu hadir di mana-mana. Dalam bentuk kenyataan hidup. Dalam bentuk peristiwa hari-hari. Tidak usah jauh-jauh. Saudara bangun pagi mau sikat gigi dan tidak ada odol. Dan kemudian saudara sudah berapa hari saya suruh beli, kenapa terus menyaut dengan sana, pakai air saja dengan sikat. Menyaut lagi dari sini. Itu kan realita kan. Terus saya mau tanya, dengan peristiwa yang seperti tadi saya katakan hanya soal odol, itu firman ada di mana? Itu firman ada di mana? Saya tidak mau jawab, saudara yang harus jawab. Itu firman ada di mana? Apakah saudara anggap, ini cuma biasa saja ini masalah odol, ini memang malas dorang, ini tidak perhatikan, kita sudah bilang dari ini. Memang benar itu kenyataannya. Tapi firmannya ada di mana? Banyak sekali firman yang kita bisa temukan di situ. Apa? Firman apa? Jangan beri tempat kepada iblis. Ini baru matahari terbuka, menyala. Bukan cuma menyala. Karena sota biasa. Keluar itu kata-kata mutiara, maki-maki hancur dan lain sebagainya. Memang ada perempuan soy. Begini. Menyau di sana. Soy di mana kita Ngada tidak tahu begini pesetia. Kita dampingi kamu. Sampai bertahun-tahun so lewat kau impera. Lalu cuma hitung ada pekalakuan begitu. Aduh, menyau di sana. Kita pekalakuan apa? Aduh. Nah ini, padahal itu firman so hadir di mana? Hadir dengan tidak ada odol. Apa firman yang Tuhan inginkan di situ? Apa yang firman muncul? Sederhana, jangan beri tempat kepada iblis. Tapi ini tidak. Dia cerita sampai, aduh, kita berbuat iblis di rumah. Jadi saudara, perhatikan dengan baik. Firman itu ada di mana-mana karena firman itu juga kita katakan pada mula Yohanes 1 ayat 1 pada mula pertama adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah sendiri. Dan Allah adalah Maha hadir di mana-mana. Karena firman itu hidup. Tanamkan itu. Kalau saudara pahami kehadiran firman itu ada di mana, maka saudara juga akan tahu bahwa firman yang hadir ini bukan cuma sekedar hadir, tapi saya harus lakukan. Tapi kadang-kadang kita tidak tangkap sampai di situ, kita cuma tangkap DP peristiwa. Nah, jadilah pintar. Kasih tahu kiri kanan itu, jadi pintar karena jangan bodoh. Masa iblis begitu gampang bikin bodoh kita dan kita buka celah. Begitu kita orang cerita sama orang lain, cuma masalah odol, kenapa ngamuk? Ini dia. Jadi memang harus memang dimulai dari mendengar.
Tapi mendengar itu tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Dia tidak tahu kalau itu firman. Dia tidak tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita bisa lakukan. Nah, ini bicara, dikatakan, lanjut. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, lanjut. Dan tidak melakukannya. Ia sama orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Perhatikan ini ayatnya. Dia tidak mengatakan ia seperti, bukan. Ia sama dengan, apa bedanya seperti dengan sama dengan? Beda jauh. Tapi Alkitab berkata, ia sama dengan. Tidak dikatakan, Alkitab tidak bilang, ia sama seperti orang yang bodoh. Kalau dia katakan sama seperti, masih ada pintar-pintar sadiki. Kalau ini, sampai dengan minggu lalu bilang, itu ada oma yang soal almarhum kan, piara juga itu biongo. Ya syukur, orang lain tidak ngerti kan. Jadi yang dengar siaran juga tidak ngerti apa itu biongo. Dia pergi buka kamus. Tidak bisa saudara, kita tidak bisa dipermainkan oleh iblis. Ngapain? Makanya saudara masih ingat apa kata ayat kita, salah satu ayat dalam kitab Wahyu? Peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang supaya jangan orang lain yang mengambil mahkotamu. Masih ingat apa yang diingatkan? Apa yang disampaikan? Apa bedanya buah dengan bunga? Setiap orang yang mau berbuah, Tuhan kasih gugur itu bunga. Karena bunga itu tidak berkenan. Keindahan diri dan lain sebagainya. Banyak orang tinggal sedikit mau berbuah, tapi tidak bisa menerima pengguguran bunga yang Tuhan kerjakan. Oke, kita kembali di sini. Ya, jadi ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, supaya kita tahu apa kenyataan, apa realitas yang dihadapi oleh dua orang ini. Kita baca lanjut, 27. Baca sama-sama, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Menjadi orang percaya sampai di mana kita berada, itu adalah pergumulan iman yang tidak mudah. Kenapa ada pergumulan iman? Supaya di situ ada pengalaman iman. Mengapa diperlukan pengalaman iman? Supaya disitulah kita bertumbuh. Tanpa pengalaman iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Yang disayangkan, bahwa sebagian besar orang percaya selalu mau melarikan diri dari pengalaman iman. Apakah pengalaman iman itu bentuknya? Dalam melakukan firman. Kita suka mendengar firman, sudah bagus. Dan kita juga suka memperdengarkan firman kepada orang lain. Itu juga bagus supaya mereka diselamatkan dan diberkati. Tapi firman itu selalu kembali kepada kita. Karena firman itu hidup. Firman itu hidup. Makanya dikatakan firman itu seperti pedang yang bermata dua. Bermata dua. Nah ini. Oke, mari kita lihat apa realita yang dia hadapi. Turunlah hujan. Hujan cuma serang atap. Tidak masalah. Paling bocor. Di mana bocor taruh ember. Bukankah itu yang kita lakukan kalau rumah kita pun bocor? Saya juga sudah pernah alami. Bocor kiri kanan. Di waktu-waktu yang lampau. Dan kemudian apa yang terjadi?
masih bisa diatasi. Karena cuma bocor. Karena hujan itu dari mana? Hujan dari atas, tidak ada hujan dari bawah. Ya kan? Jadi ketika hal-hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak terlalu, kita anggap masih gampang diatasi ini. Masih berdiri ini rumah. Karena dua kan, satu di atas batu, yang satu tidak pakai fondasi. Ya, sama-sama. Jadi sama-sama membangun. Perhatikan ya. Sama-sama membangun. Mulai dari tentu dari fondasi. Mana lebih cepat selesai? Rumah yang pakai fondasi atau tidak pakai fondasi? Ya jelas tidak pakai. Sama-sama selesai. Apa? Lebih cepat selesai. Dan sebenarnya bangun rumah itu mau cepat selesai untuk apa? Atau sederhananya, seseorang membangun rumah itu untuk apa? Itu kan yang selalu diingatkan kan? Apalagi yang mau menikah kan? Mau tinggal di mana? Berumah tangga sendiri. Bukan berumah tangga di mertua. Itu kan yang selalu diingatkan. Kenapa? Aduh, tak salah ini. Aduh, mau ini salah. Mau bangun lambat, aduh tidak enak. Mau tidur cepat, tidak enak. Semua tidak enak. Oke, ya. Oke. Sekarang kita lihat lebih lanjut. Jadi ketika orang membangun rumah itu tujuan pokoknya apa? Kan untuk ditempati. Bukan ditempati sementara. Selalu diingatkan. Orang kalau sudah punya rumah, tinggal di rumah, hari-hari kita ketemu, bangun, ya itulah rumah kita. Tiap hari. Jadi kalau tidak ada kenyamanan, bagaimana kita bisa menikmati itu rumah? Makanya cukup lama sesuatu bangunan dibangun, direncanakan terlebih dahulu. Bukan cepat selesai supaya orang so tahu, oh kita so ada rumah. Bukan. Kalau itu berarti motivasinya sudah lain. Kalau berarti ini dia kerjakan dulu dasar, fondasi. Ini tidak. Berarti ini lebih dulu selesai. Tetapi alam yang akan mengujinya. Ketika ketika Majelis Pusat mulai membuka sekolah calon gembala. Karena menyadari bahwa hamba-hamba Tuhan diutus jadi gembala ini belum dibekali. Belum dibekali apa? Belum dibekali bagaimana menjadi gembala. Jadi mereka hanya bermodalkan ilmu teologi ya. Oh banyak yang tidak terlalu ini. Banyak yang tidak respect. Apalagi pertama kali ditetapkan 1 tahun. Kemudian dengan praktik dan lain sebagainya. Saya menasehatkan. Perhatikan, hamba-hamba Tuhan mau jadi gembala. Kenapa saudara? Pernah kami mengutus orang. Mengutus itu di pulau terpencil dan sangat terpencil. Saudara bisa kelilingi pulau itu dalam 1 hari. Begitu terpencilnya. Begitu kirim hamba Tuhan untuk jadi gembala. Mereka bilang apa? Kami minta itu dokter, bukan mantri. Bisa tangkap ini kalimat? Berarti mereka sangat merendahkan ini hamba Tuhan ini. Yang kami minta dokter. Kenapa MP kirim mantri? Kenapa mereka tidak tahan? Kenapa mereka tidak bisa? Bukan karena mereka belum dibekali apa itu jadi hamba Tuhan. Saya selalu ingatkan, mau jadi hamba Tuhan. Harus dididik, dibimbing, dibentuk, membutuhkan waktu 20 tahun. Kalau sudah lolos 20 tahun, di dalam pembentukan barulah kamu dapat berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat. Itu pun belum menjamin. Tapi masa kita ini melayani Tuhan seumur hidup. Jadi seumur hidup kita diproses
diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Nah, sama dengan ini. Dikatakan ini bodoh. Datang angin. Angin juga ada dari atas dari bawah. Kan tidak ditulis di situ angin taifun atau angin tofan atau angin tidak ditulis. Pokoknya angin. Ya paling tak lepas daun jendela. Gampang perbaiki itu daun jendela. Pijak kacanya gampang ganti. Nah ini kadang-kadang kita anggap bahwa nanti kita baca bagi apa yang Korintus katakan. Kita anggap mungkin cuma seperti ini, padahal tidak. Dikatakan datanglah banjir. Banjir bukan menyerang atap. Banjir bukan menyerang dinding. Banjir mengikis apa? Fondasi. Jembatan-jembatan yang paling kuat pun kayak gitu. Kikis fondasinya. Langsung. Saya ingat dulu mau ke Kamarora tidak bisa. Kenapa? Antero jembatan so pindah tampak. Ini. Jadi ketika kita memahami bahwa tantangan-tantangan realita hidup yang ada dalam kehidupan kita adalah seperti ini. Bukan angin mungkin bisa diatasi, hujan mungkin bisa diatasi, tapi banjir tidak bisa karena dia sikat fondasi. Apakah fondasi? Bacalah Mazmur 119 ayat 105. Tadi sudah dinyanyikan. Mazmur 119 ayat 105. Oke, sudah? Sudah? Oke, baca. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kaki ini adalah pendirian kita. Di mana-mana tempat selalu kalau tanya apa gunanya kaki, selalu orang jawab rame-rame berjalan. Bukan, harus berdiri dulu baru bisa jalan. Tidak bisa berdiri tidak bisa jalan. Tapi apa yang dilakukan? Orang yang belum bisa berdiri dikasih jalan. Jadi perlu kita ingat ini dasar ini. Kaki adalah pendirian. Makanya katakan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang belajar bela diri juga harus dimulai dengan apa yang namanya latihan kaki sampai punya apa yang namanya kuda-kuda. Supaya dia tidak tumbang. Dia tidak jatuh, dia tidak tersungkur. Apalagi terjerambak. Nah ini pendirian kita. Iman percaya kita. Dari mana kekuatan iman ini? Iman datang dari mendengar. Tapi dari mana kekuatan iman ini? Keteguhannya. Dari melakukan. Melakukan apa? Melakukan firman. Karena dengan melakukan firman, di situ dapat pengalaman iman. Oh begini. Jadi kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Bacalah Mazmur 11 ayat 3. Supaya saudara tahu. Mazmur 11 ayat 3, mari kita baca, ada di depan, 2, 3. Ya, iblis tidak menyerang tempat lain selain dasar. Dan Tuhan juga memproses dan membentuk kita supaya dasar kita semakin kuat, fondasi kita makin kuat, pendirian kita makin kuat. Bukan tergoyahkan dan diombang-ambingkan dan dipermainkan dengan masalah, tidak. Jadi orang yang tidak pernah goyah, dipermainkan oleh apapun, tidak. Apapun bentuk realitas hidup yang kita hadapi, kita tahu ada firman di situ.
Dan firman meneguhkan. Dan firman menguatkan. Pada saat apa? Pada saat kita lakukan. Selama firman tidak kita lakukan, firman itu cuma tulisan. Jadi jangan lupa ini. Ingat apa yang saya ingatkan tentang Ayub. Iblis tidak punya urusan dengan kekayaan Ayub. Iblis tidak punya urusan dengan anak-anak Ayub sehingga harus dimatikan semua dan hartanya habis semua. Tidak. Cuma satu tujuan iblis. Ayub menyangkal Tuhan. Imannya, dasarnya. Buka 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 7. 8, ayat 8. Ayat 8. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat 8 dan ayat 9, 2, 3. Iya, ini kondisi realnya. Selain firman yang hidup jadi realita, iblis juga cari kesempatan kapan bisa diterobos. Kita tidak bisa diterobos kalau kita lakukan firman. Tapi kalau kita tidak lakukan firman, maka itulah celah bagi kita. Dan kalau kondisinya sudah seperti ini, berarti kita selalu dalam incaran. Terus apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita? Ayat 9. 2, 3. Iya, pergumulan iman memang menyakitkan. Karena namanya saja pergumulan. Peperangan rohani banyak yang tidak dipahami oleh orang-orang percaya. Dia kira peperangan rohani itu aksi-aksian. Iya. Tapi peperangan rohani itu penderitaan dan pergumulan yang sangat berat. Dan tunggu dia punya apa? Serangan balik. Jadi saya ingatkan para pendoa syafaat ini, jangan bangga dengan peperangan rohani. Kemudian mengangkat diri jadi jenderal, mengangkat diri jadi penjaga Sulawesi Tengah, penjaga Kota Palu dan lain sebagainya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang paling hebat lagi, paduan suara dari tim pendoa syafaat. Pendoa syafaat tidak perlu tampil di atas panggung. Dan tidak usah bikin paduan suara. Karena pendoa syafaat itu adalah orang yang bekerja di balik layar. Orang yang bergumul dengan kuasa gelap sehingga yang berdiri di sini bisa dia tampil untuk melayani Tuhan. Makanya setiap orang yang tampil dan dipakai Tuhan, ingat ada yang mendoakan. Tapi kalau pendoa syafaat sobat diri, kami pendoa syafaat, ya haleluya, itu sama dengan menampilkan diri. Iblis bilang, oh kita so tahu. Inilah makanya kita perlu pahami apa yang Tuhan kehendaki. Lawanlah dia dengan apa? Tapi bagaimana kalau itu dasar sudah dihancurkan? Bagaimana mau dilawan? Nggak bisa. Mengapa kita tidak bisa mengadakan perlawanan? Sebab dasar kita sudah dihancurkan. Kita tidak ada lagi dapat kekuatan pendirian. Ini. Kenapa dasar? Supaya goyah ini bangunan. Supaya goyah pendiriannya. Supaya gampang dirobohkan. Ini dia. Apakah kita merasa Tuhan tidak adil sampai Tuhan katakan lawan? Loh, Tuhan sudah menang di atas juta, masa kita lagi disuruh lawan? Inilah pembentukan Tuhan. Inilah prosesnya Tuhan bagi kita. Kenapa dia suruh kita lawan? Karena dia sudah berikan iman. Kenapa Tuhan menyuruh kita yang melawan? Karena dia sudah beri kuasa. Mana ayatnya? Di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan. Ada kuasa.
Kenapa kuasa yang ada dalam diri kita tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan? Ini. Dan jangan lupa, bukan cuma kita. Sebab kamu tahu, ini mungkin kita tidak tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau saudara melihat seorang hamba Tuhan, mungkin melayani seperti singa dari Yehuda, atau singa yang itu, jangan lupa, ketahanan bukan gampang pergumulan yang dialami. Bukan oleh kuat dan gagah. Kita lihat, kita akan akhiri dengan ayat yang kita akan baca. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 saya bacakan dan saya tidak jelaskan. Karena sudah cukup jelas apa yang ada di sini. 1 Korintus 3 ayat 10. Saya baca dulu ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar ya, selalu dimulai dari dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ganti. 11. Ya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Langsung. Ya, setiap pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan menerima upah. Ganti. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Temukan ini dalam diri kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu dan tidak memberi celah kepada si iblis menghancurkan segala dasar kita dan pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu kali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau bersamaku,
besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami oleh pekerjaan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami kepada firman, supaya kami lakukan karena kami telah mendengarnya, sehingga kami boleh tetap berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tak tergoyahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan apa yang sudah kami kerjakan tidak menjadi sia-sia, dan mahkota kami tidak diambil oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.